di sini ya. Oke, Tik, jadi apa nih yang bisa kita diskusikan, obrolkan hari ini? Kalau pertama mungkin saya mau tahu dulu kayak misalkan kan jurusan saya itu dari agribisnis, fakultasnya pertanian. Tapi kalau apply ke administrasi gitu kurang kurang ada balasan gitu. Padahal pengalaman lumayan ada, pernah magang juga, pernah freelance dan lain sebagainya gitu. Pengalaman kerja juga ada. Tapi panggilan itu kurang gitu. Gimana ya, Kak? Oke. Gimana kalau misalkan untuk meningkatkan ya probabilitas kemungkinan dipanggil gitu ya, lebih untuk lowongan kerja yang kalau lihat dari jurusannya sedikit menyimpang, tapi kadang tuh pengalaman saya tuh sebenarnya berhubungan dengan itu gitu ya. Kalau dari jurusan sih. Suaranya nggak ada. Hah? Cek. Ada nggak? Ada nggak suaraku? Cek. Halo? Kecil, Kak. Kecil. Ya. Oke, aku lanjut. Udah jelas ya kamu pakai headset. Jadi intinya gimana caranya Ya udah. kayak tadi ya, memperoleh pekerjaan atau kemungkinan panggilan di mana jurusannya itu memang mungkin bukan jurusan administrasi, tapi memang kamu punya kemampuan yang sifatnya administratif gitu ya. Gitu. Gimana caranya? Oke. Aku jawab dulu pakai sketsa di sini ya. Oke, udah muncul di sini? Layar putih gitu? Belum. Kayak layar putih? Ya udah. Udah ya? Sudah. Jadi gini, pada saat kita menuliskan di CV, pastikan ada informasi pengalaman pendidikan. Kalau di kamu kan tadi ngomong agribisnis gitu kan. Tapi kan kamu juga punya pengalaman kerja yang lain, bener nggak? Pengalaman kerja yang lain ini yang mengizinkanmu untuk memiliki kemampuan yang berkaitan dengan administrasi. Gitu ya nggak sih? Gitu. Iya. Maka yang harus kamu cek pertama adalah pastikan udah bener belum cara nulis pengalaman kerja kamu ditonjolin di CV-nya. Jadi jangan-jangan penjabaran pengalamannya ini kamu masih terlalu umum. Jadi orang tuh nggak tahu kalau kamu tuh sebenarnya kegiatannya tuh berhubungan dengan itu. Contoh, misalkan kamu kerja jadi seorang sales. Sales apa ya? Kan kamu di IG ada tuh sales hijab. Itu hijab apa sih? Produk apa sih itu? Minuman. Kolagen itu. Oke, produk minuman. Ada produk minuman di Instagram. Terus, kamu kan punya pengalaman kerja itu tuh. Menjual produk minuman gitu kan. Terus, kamu ada lowongan kerja. Lowongan kerjanya jadi misalkan admin sosial media gitu. Ya kan? Coba sekarang dibayangkan. Ini aku hapus dulu ya. Jadi kamu pengalamanmu jadi sales minuman. Tapi kamu daftar ada loker itu adalah admin sosial media. Jurusanmu agribisnis. Kalau cuma dilihat kasat mata, kan nggak nyambung ya nggak sih? Jurusannya agribisnis. Pengalaman kerjanya sales minuman. Tapi kok daftar kerjanya admin sosial media. Namanya admin sosial media kan mengelola sosial media gitu kan ya, gitu. Kok nggak nyambung gitu. Kalau kamu menuliskan pengalaman kerjamu itu cuma nulis aja gitu, kita nggak tahu. Bahkan kalau di sistem ATS juga nggak kebaca kalau misalkan CV dibikin ATS friendly gitu ya, gitu. Yang harus kamu lakukan apa? Bantu kita untuk memahami bahwa dari pengalamanmu di sini, kamu tuh punya kemampuan yang dibutuhkan untuk posisi ini. Caranya gimana? Misalkan kamu tulis di sini kerjanya entrepreneurship, misalkan gitu ya. Tahunnya dari kapan sampai kapan. Jabatan, misalkan seller, gitu, atau owner, gitu kan. Terus dijabarkan tugas tanggung jawabmu apa? Menjual produk minuman merek ini secara online melalui marketplace dan sosial media, misalkan gitu, ya kan? Kamu jabarin itu. Terus jawaban di sini. Membuat konten harian produk terbaru
untuk diupload ke sosial media dan marketplace gitu. Terus mengadakan event, giveaway, dan live shopping di marketplace dan sosial media. Menjawab pertanyaan customer atau calon pembeli terkait dengan produk, gitu ya. Gitu. Terus mengupload konten ini terkait dengan testimoni ini, gitu. Yang artinya apa? Kalau dari judul mungkin nggak sesuai sales sama admin sosmed. Ternyata setelah di breakdown ini, kegiatanmu ini ada kegiatan-kegiatan admin sosmednya gitu loh maksudku. Ya. Gitu. Jadi kecocokan kerjaan itu kalau nggak lihat dari judul, dilihat dari breakdown-nya. Makanya bantu kita tahu. Kalau kamu di CV kan kita nggak bakalan nebak kamu lewat hal yang nggak tertulis di CV dulu ya. Apalagi kalau CV-nya dibaca oleh sistem kan. Gitu. Yeah. Nah, jadi bantu kita dan sistem untuk tahu bahwa kalau dari pengalaman, dari judulnya itu nggak sesuai, tapi di breakdown di tugasnya ini ditulis. Jadi kalau infonya diekstrak, diambil, itu cocok. Gitu. Karena kalau dilihat, wah ini nggak cocok, ini jualan kok, jualan minuman. Ini admin sosmed, ngelola sosmed. Ternyata sosmed kamu ngelola. Mulai dari bikin konten harian, upload produk info terbaru, bikin event, giveaway, kadang malah live IG, live di Shopee misalkan, live di mana-mana, balas-balesin testimoni kalau ada produk baru di-upload, bantu malah akhirnya double. Gara-gara kamu breakdown gini, malah kamu tuh seolah-olah memamerkan, saya punya kemampuan sales, saya juga punya kemampuan admin sosmed. Gitu. Kan keren malahan. Gitu loh. Yeah. Nah, coba dicek di CV-mu. Takutnya kamu ngasih job desk-nya nulisnya seadanya. Menjual produk minuman ke calon pembeli gitu doang misalkan, atau menjual produk apa tadi minuman kolagen gitu ke customer di area katakanlah Jabodetabek. General banget gitu loh. Ini loh dijabarin pengalaman ini gitu. Gitu. Ya, nanti kita bahas di sesi detail. Bener nggak tebakanku ini? Bahwa mungkin pengalamanmu banyak tapi belum di breakdown. Gitu. Aku belum buka CV-mu ya, nanti kita cek aja. Bener nggak menurutmu? Tapi bener, iya apa enggak dulu? Ini ya apa enggak? Iya. Iya. Tuh kan ya. Ya kan? Gitu. Itu ya, itu yang pertama ya. Ya, oke, Kak. Biasanya kendalanya apa kalau habis aku ngomong gini? Tapi Kak, udah nggak cukup halamannya. CV nggak harus satu halaman. Hah? Kamu mikir itu? Iya. Nah, kan? Ini aku nggak lagi baca pikiran ya, gitu. Karena ini masalah umum gitu. Iya Kak, halamannya udah nggak cukup. Aku nggak tahu tuh CV yang kamu kirim ke aku 1 halaman apa 2 halaman apa 3 halaman. CV itu boleh 1 sampai 3 halaman. Apa 1 ya? Gitu. 1 halaman. Kalau nggak cukup, ya ngapain dipaksain tulis seadanya. Jadi kan 2 halaman boleh. Tapi kan katanya ini, kan HRD lihat CV itu cuma 5 detik ya. Jadi kalau banyak-banyak bisa nanti nggak sesuai. Ada 2 pertanyaan. 1, ya, apa jaminannya kalau jadi 2 halaman itu kebanyakan? Gitu. Nomor 2, siapa yang bisa memastikan dari Sabang sampai Merauke, semua HRD itu akan melihat CV cuma 5 detik? Gitu. Bukan itu. Ya, jadi kalau kamu memahami, jangan cuma potongan-potongan konten. Pahami sampai dalam. Kalau cuma ada satu sumber, cross-check ke HR yang lain. Aku bukan HR, aku user gitu. Gitu. Nggak mungkin aku ngelihat cuma 5 detik juga gitu. Teman-teman user juga pasti akan gali lebih dalam terkait dengan kemampuan teknis gitu ya. Tapi ya balik tadi, jangan menyalahartikan semacam itu. Seolah-olah 2 halaman itu terlalu banyak gitu. Gitu. CV itu boleh 1 sampai 3 halaman. Gitu. Ngelihat 5 detik itu screening tuh 5 detik tuh cepet kok kita. Dan itu nggak makan waktu, 2 halaman itu nggak makan waktu juga. Gitu. Kalimatku nomor 3, kalau memang kekhawatiranmu yang 2 hal tadi memang benar, CV-mu tuh buktinya udah jadi 1 halaman, tetap kurang panggilan kan menurutmu gitu. Berarti yang kamu percaya kan ada yang salah nih. Gitu. Ini tips juga buat kamu atau teman-teman yang nanti nonton sampai ke menit ini. Kalau hal yang kita percaya sesuai dengan konten, bukan sumber aslinya ya, terus akhirnya kita praktekkan dan
hasilnya kita evaluasi itu kurang sesuai, coba dievaluasi lagi. Barangkali yang kita percaya itu salah. Jadi definisi benar kita jangan-jangan salah. Gitu. Jadi harus ada yang dikoreksi. Kalau mata kita belum terlalu sensitif untuk melihat apakah yang kita percaya benar atau enggak, tanya sama yang lebih tahu. Kuncinya jangan malu bertanya gitu. Dan kamu bagus, kamu nanyanya sama aku. Mungkin ada teman nanyanya sama siapa gitu. Jadi CV 1 atau 2 halaman enggak masalah. Takutnya kenapa gitu? Takutnya ya, kamu nih, ini ada CV. Ada CV 2. Ini ada 2 tipe manusia. Atau 1 orang aja deh. Ini tipe A, ini tipe B. Ini manusianya. Dia punya ilmu banyak. Yang pertama, ya, dari ilmu dia yang banyak ini, dia masukin ke 1 CV, 1 halaman. Tapi versi 2, dari ilmu yang banyak ini, dia masukin ke 2 halaman. Gitu. Kerugiannya apa? Gitu. Kalau kamu bikin CV jadi 1 halaman, aku khawatirnya, 1, ada informasi yang tidak masuk. Hanya karena udah tidak cukup. Atau nomor 2, informasinya masuk semua, tapi ditulis seadanya. Pengalaman kerja bisa ya, itu terus nama perusahaan, periode, jabatan, atau habis itu ada job desk-nya, ya 2 baris, 1 baris, dah ditulis seadanya, gitu. Atau yang nomor 3, salah prioritas. Artinya apa? Informasi yang nggak terlalu penting malah ditulis, yang penting malah nggak ada. Contoh, ada yang di sini masukin pengalaman organisasi banyak, tapi dia lupa masukin pengalaman magang. Padahal dia punya magang. Itu jelas salah, itu namanya salah prioritas. Harusnya tuh magang yang dimasukin, organisasi keluar. Atau yang lain, dia masukin apa? Hobi dan kegemaran gitulah intinya. Tapi organisasi nggak dimasukin. Nah ini salah juga, gitu. Jadi salah prioritas gitu. Tapi akan berbeda kemungkinannya gitu ya. Kalau CV-mu tuh nggak dipaksain jadi 1 halaman. Nulisnya bisa lebih rapi, tersusun, informasi penting. Tadi bisa kamu jabarin. Gunanya apa dijabarin tadi loh? Mengantisipasi kemungkinan ya bahwa loker yang kamu lamar tidak cukup untuk dijelaskan dan dipahami lewat judulnya saja. Gitu. Karena di awal kita butuh gambaran kamu di sana tuh apa. Kalau kita butuh lebih detail, kamu akan kita undang. Kita uji dulu psikotesmu gimana. Atau ada yang langsung interview dulu, baru dibalik tuh psikotes kayak gitu. Gitu ya? Ya. Aku baru nebak 2 hal nih yang kamu pikirin. Tapi kebetulan, nah ini kebetulan aja sih gitu. Ya, gitu ya gitu. Bener juga ya ini ya, kamu ada kekhawatiran CV udah nggak cukup, 2 halaman kebanyakan. Bener lagi ya. Kenapa? Bukan karena apa-apa, karena memang ini masalah masalah yang dipikirin itu. Gitu ya. Gitu ya. Jadi ini nanti kan aku upload ke itu, kamu share ke teman-temanmu gitu ya, buat teman-teman muntah, teman kampus, teman kerja, biar tahu gitu, biar nggak salah kaprah mendefinisikan halaman kebanyakan, HR susah baca, tulis adanya dan lain-lain gitu ya. Oke, ada lagi nggak pertanyaan yang kamu masih bingung? Apa tuh? Ya, kan aku punya pengalaman kerja, tapi nggak ada paklaring. Nah, kadang-kadang tiap loker itu minta paklaring, itu gimana? Lamar aja apa nggak usah? Pertanyaanmu udah aku bahas di YouTube-ku. Nanti ditonton ulang ya. Tapi buat pelengkap aja. Barangkali yang aku sampaikan sekarang itu kurang komplit. Di playlist namanya FAQ seputar karir. Gitu. Pengalaman kerja nggak ada paklaring. Apa yang harus dilakukan? Jawabanku adalah lakukan beberapa hal. Yang pertama, langsung lamar saja dulu. Oke? Jadi yang jangka pendeknya yang ada di depan mata, daripada kamu melewatkan kesempatan gitu, mending langsung lamar aja dulu, pakai dokumen yang ada. Minimal surat lamaran, CV, ijazah, transkrip, sertifikat misalkan. Kalau nggak ada sertifikat juga nggak apa-apa. Lamaran, CV, ijazah, transkrip. Lamaran, CV, portofolio. Kadang cuma lamaran sama CV juga nggak apa-apa. Info pribadi nggak usah dulu.
Jadi jangka pendeknya lamar dulu. Oke. Yang nomor 2, untuk jangka panjang kan ada kemungkinan paklaring juga akan diminta. Sehingga jangka pendek itu tetap kamu lamar, jangka menengahnya adalah coba hubungi HR perusahaan lama, minta paklaring. Gitu. Kemungkinannya 2. Ya. Dikasih sama enggak? Enggak, iya. Ya enggak. Kalau dikasih, ya sudah, berarti bisa kamu gunakan. Ya, kamu gunakan ke loker selanjutnya, atau kalau loker yang ini boleh nyusul, disusulkan. Bilang aja paklaringnya belum jadi. Oke. Terus kedua, ditolak. Ditolak ini ada 2. Mungkin 1, ditolak yang bener-bener, emang dari dulu di sini ada paklaring, kamu kerja di sini. Gitu. Memang nggak ada. Dan tidak bisa diupayakan. Yang kedua, memang nggak ada, tapi bisa kamu upayakan. Gimana cara upayakannya? Kamu bikinin paklaring. Pakai Word gitu, format paklaring ya. Kamu cari di internet. Dah. Filenya kirim ke HRD. Ke HR-nya. Bu, saya membutuhkan paklaring. Ngomong aja, oh nggak bisa, di sini nggak ada paklaring, biasanya nggak ada. Kamu balas lagi. Gitu. Selamat pagi, Bu. Gitu. Saya membutuhkan paklaring dengan format seperti di atas. Apabila memang di perusahaan ini tidak ada paklaring, saya mohon izin untuk dapat mengirimkan ulang gitu ya, format paklaring yang baru saja saya kirimkan gitu dengan apa namanya? Kop surat perusahaan dan tanda tangan dan stempel perusahaan. Jadi kamu bikinin gitu. Kenapa kok ada kok ada skenario dibikinin? Karena nggak semua perusahaan itu perusahaan gede. Kadang kan kita kerja itu nggak harus di PT, kadang kita kerja sama orang. Ya, startup, industri yang CV sifatnya bukan PT tapi CV. Di mana HR-nya juga owner-nya gitu. Owner itu kan kadang nggak susah. Kamu bikinin aja, mintain tanda tangan dan stempel. Kirim balik ke kamu gitu. Gitu. Tapi kalau memang itu sudah kamu upayakan, nggak bisa juga gitu. Maka yang bisa kamu sampaikan adalah ya sudah, ini tetap jalan aja. Nanti kalau pada saat di interview atau di tengah tahap disuruh nyusulin gitu ya, Pak atau Bu, itu memang tidak ada, sudah saya upayakan kayak gini-gini nggak ada. Namun saya menawarkan penggantinya. Apa? Kontak referensi, jadi background check gitu. Gitu. Saya menyatakan bahwa apa yang saya tulis ini adalah yang sebenarnya. Memang perusahaan tidak ada paklaring, saya meminta kepada HR memang tidak ada, saya memohon untuk dibuatkan, memang tidak bisa karena saya bekerja langsung kepada ownernya dan owner saya sibuk dan saya belum ada balasan sampai detik ini. Namun saya bisa menjamin apa yang saya tulis ini adalah penuh dengan kejujuran dari saya. Namun apabila Bapak atau Ibu membutuhkan gitu ya, informasi untuk meyakinkan bahwa ini memang real saya tulis, saya menawarkan untuk ya saya berikan kontak referensi mantan atasan saya gitu untuk melakukan cek gitu, tawarin gitu. Gitu solusinya. Jadi jangan langsung nyerah gitu. Tapi jangka pendeknya adalah jangan nggak nyoba gara-gara nggak ada paklaring. Intinya gitu. Nah, ini ya, yang aku sampai ini nih ada di playlist. Nanti barangkali ada yang lebih lengkap. Aku takutnya kelewat ya. Tapi intinya gitu aja. Ya. Kalau nggak ada paklaring. Oke? Simple kan? Oke. Tuh. Simple. Apalagi? Sorry ya, batuk. Apa ya? Iya, Pak. Nggak apa-apa. Kalau misalkan di CV itu kan biasanya ada yang pakai foto formal sama yang apa ya, formal tapi lebih ke ekspresif gitu. Jadi kayak ada pose-posenya. Itu baiknya yang mana? Foto di CV itu bisa 2, formal biasa atau smart casual. Jadi yang formal biasa tuh yang kayak buat KTP SIM gitu yang gitu. Yang ya. Dada ya, sedada. Gitu. Dan background-nya warna-warni gitu. Tapi kalau mau pakai pakaian formal dan background-nya nggak usah ada kayak gitu nggak apa-apa. Tapi kalau ada pose, enggak sih. Enggak. Gitu enggak? Enggak ya. Enggak ada foto kayak gitu. Nanti kamu cek nanti kamu cek juga di YouTube-ku juga udah ada di playlist namanya membuat CV dengan benar di bagian penentuan foto ya, atau di playlist dasar LinkedIn di penentuan foto gitu. Itu ada.
Foto apa yang boleh dimasukkan? Yaitu foto formal dengan ekspresi senyum, 60-70% foto area adalah wajah kita menghadap ke depan, pastikan fotonya sendiri, nggak ada background noise yang nggak jelas, fotonya resolusinya bagus, gitu. Terus apalagi? Nggak foto kartun, gitu-gitu. Pokoknya intinya begitu-begitu, nanti dicek lagi ya. Gitu. Intinya adalah kalau memang ada yang formal. Ntar aku coba cek CV-mu sebentar. Ngintip. CV-mu fotonya diganti. Nanti ya. Aku bahas. Ya. Gitu. Oke. Diganti yang sedikit dipotong dan resolusinya lebih bagus. Nanti aku jelasin aja di sesi detail. Gitu. Ayo, apalagi yang pengen kamu tanyain? Yang masih bingung. Atau gini aja deh, CV yang kamu kirim ke aku itu udah pernah lolos sampai tahap apa sejauh ini? Paling jauh udah pernah sampai tahap apa? Udah diterima kerja juga sih, tapi kerjanya nggak sesuai. Oke. Ini itu baru-baru ini berarti? Enggak, udah 3 bulanan. Oh enggak, maksudnya di tahun 2022 pakai CV ya? Itu. Pakai CV ini ya? Oh iya, bulan kemarin. Oh, bagus dong gitu. Terus kamu biasanya kalau ngelamar kerja lewat platform apa aja dapat info lokernya? Dari Instagram bisa, dari WA. Terus kalau yang aplikasi itu pakainya Jobstreet sama LinkedIn sama apa ya? Kita lulus satu lagi. Tapi kebanyakan yang dipanggil dari Jobstreet sama Instagram sih. Instagram? Oke. Ya. Oke. Kamu nyari lokernya di sekitar kotamu atau enggak? Ada yang di sekitar kota, ada yang enggak. Kalau di Jobstreet utamain Jabodetabek, kalau di LinkedIn Bandung. Kalau di Instagram di mana aja? Jabodetabek, Bandung. Nah, yang Jabodetabek kenapa nggak ngincer Bandung juga? Soalnya udah nyeting di situnya Jabodetabek, nggak diganti-ganti lagi. Soalnya kan sekarang lagi tinggal di Jabodetabek, di Tangerang. Jadi loker yang deket-deket sini aja gitu. Oke, kamu ngirim lamaran berapa banyak per hari rata-rata? Nggak tentu, kadang lagi banyak, kadang enggak juga. Paling banyak berapa sehari? Paling banyak 6 kalau pakai Jobstreet ya. Kalau manual kayak lihat dari Instagram paling 5, 4, 3. Tapi nggak konsisten gitu loh, Kak. Kayak misalkan lagi semangat ya bikin lamaran, kalau enggak tiap hari juga kayak gitu. Teman-teman di grup WA itu per hari bisa 20-30 per hari. Kan tinggal itu yang langsung ke email itu ya? Iya, tinggal klik doang gitu. Ya kan, gitu. Berarti intensitasmu masih rendah gitu. Ini aku ngomong intensitas ya. Karena kan tadi kamu nyebut banyak. Kok ada Jobstreet, ada LinkedIn, ada ini, ada ini, ada ini. Katakanlah yang tadi sebut kamu ada 5. Terus rata-rata kamu ngirim juga 5 apa 6. Kan ibaratnya kayak seolah-olah ini satu gitu. Jadi kayak masa iya sih LinkedIn seluas itu cuma ada satu? Masa iya sih Jobstreet yang seluas itu cuma ada satu gitu. Jadi dievaluasi lagi. Sisanya waktumu jadi sibuk buat apa? Gitu ya. Kamu harus bagi waktunya yang benar gitu. Jadi kayak kamu punya waktu nih 24 jam gitu kan. Dikurangi waktu buat tidur berapa, kurangi waktu buat bantu-bantu orang tua, kurangi waktu buat ibadah, sholat, makan, kurangi waktu untuk me time, nonton drakor, galau gitu-gitu. Kamu kurangi waktu untuk olahraga gitu. Kamu pasti akan punya waktu yang sebenarnya tuh bisa produktif gitu. Nah, masing-masing orang tuh ininya beda, waktu produktifnya tuh berapa gitu. Nah, porsi waktu produktif ini yang bentuknya begini gitu ya. Yang bentuknya begini. Bentar. Nah, yang bentuknya begini gitu. Ini kamu bagi 2 porsi ini gitu. Ada 1 porsi kamu pakai ini untuk melamar kerja. Ada 1 porsi kamu pakai untuk pengembangan diri, belajar bahasa Inggris, belajar bahasa ini itu, belajar komputer ini itu, ikut webinar gitu. Gitu. Nah, aku nggak tahu kamu tidur jam berapa, bangunnya jam berapa, habis itu ngapain terus gitu. Sebenarnya itu sehari itu kamu punya waktu berapa? Nanti akan ketemu, misalkan ini ternyata waktumu ini ternyata 5 jam.
Ya udah terserah 5 jam mau kamu gimana, 4 jam nyari kerja, 1 jam belajar, atau ini 2,5 terserah kamu. Makin lama nanti akan makin ketemu anehnya kamu. Maksudnya anehnya kamu tuh gimana? Ternyata waktu untuk melamar kerja tuh bisa jadi 3 jam. Selama 3 jam kamu punya platform tadi, punya platform 5. Email, Instagram, apa kita lulus, ayo lulus, apa sih kamu terserah tadi. Kita lulus, terus habis itu LinkedIn, terus Jobstreet. Ini email mungkin website nanti, ini mungkin atau grup WA aku, ada 5. Terus kamu rata-rata sehari cuma 6. 6 kan berarti kadang ada 5 itu. Ya. Gitu kan. 5, ini 3 jam. Setengah jam aja 6. Masa iya sih satu platform kamu habiskan dalam waktu setengah jam cuma dapat 1 gitu kan, aneh begitu. Dan hati-hati kalau nyari loker di Instagram. Kamu boleh nyari loker di Instagram itu asal official Instagramnya perusahaan. Kalau Instagram itu adalah portal karir perusahaan gitu, info loker mana, sebut kata loker mana gitu ya, lebih hati-hati. Kenapa hati-hati? Nanti di sesi detail gitu. Kamu kalau cari buah di minimarket, ada nggak buah? Kan suka ada tuh ya, gitu, buah-buah gitu. Tapi kamu akan kalau lebih efektif kalau nyari buah di pasar buah. Kalau mau nyari ikan, ya di pasar ikan. Nyari sayur, ya di pasar tradisional, warung sayur, gitu. Gitu. Nyari bayi nggak ada di baby shop ya, gitu. Gitu. Ya, baby shop tuh nggak jualan bayi, gitu. Kayak gitu ya, contohnya ya. Jadi kalau nyari sesuatu tuh di sumbernya. Instagram itu dasarnya itu tidak untuk nyari loker. Gitu. Bisa nggak untuk nyari loker? Bisa. Jadi di dunia ini banyak sekali platform yang pada dasarnya tidak untuk mencari loker, tapi bisa untuk menemukan loker atau mendapatkan loker. Yang harus dilakukan apa? Filtering di kitanya. Filter terkait dengan ini lokernya itu masih berlaku atau udah expired. Ini lokernya asli atau enggak? Gitu. Ini lokernya tuh perusahaannya tuh real atau fiktif. Ini lokernya tuh perusahaannya tuh oke atau enggak. Dengan apa? Dibandingkan dengan aku tuh pengen kerjaan yang tipenya kayak begini, gajinya sekian, sistem kerjanya gini gitu. Gitu. Jadi kalau nanti kamu menemukan loker, aku nggak cuma ngomong Instagram, dimanapun, Facebook kan bukan platform pencari kerja, tapi kamu bisa nemuin loker. Twitter bukan platform pencari kerja, kamu bisa nemuin loker. Di tempat-tempat yang kamu bisa menemukan loker, kamu harus pilih-pilih. Sama kayak tadi, di minimarket kamu bisa nemuin buah, apel, buah pir, kadang pisang, gitu ya, kadang anggur, tapi pilih-pilih. Hanya karena dikemas dengan bagus, ditaruh dengan tempat yang kelihatan higienis gitu. Tapi kan kamu kan pilihanmu cuma itu gitu loh, paham nggak? Gitu. Dicek udah busuk belum ya buahnya atau gimana. Bayangin kamu langsung datang ke pasar buah. Banyak. Gitu. Nah, sekarang dengan logika pasar buah ini kelihatan konyolnya. Kamu datang ke pasar buah, ngabisin waktu 1 jam keliling, masa iya cuma ada 1 buah yang kamu cocok? Padahal kamu punya duit. Padahal kamu punya CV, kamu punya koneksi internet, kamu punya waktu, gitu. Artinya kan kamu punya duit tuh, kamu punya modal. Ya kali kamu punya uang, keliling pasar setengah jam, cuma ada 1 jenis buah yang kamu cocok. Padahal kamu ngomong, aku butuh buah. Padahal kamu ngomong, aku butuh kerjaan. Lainnya analogi kan, gitu. Jadi ini kok jadi muncul ya analogi toko buah ya, gitu. Ya ini kayak begini nih, gitu. Jadi makin lucu pergerakannya nanti. Ini nanti aku kasih judul videonya gitu ya. Gitu. Pakai logika toko buah itu. Pokoknya nyari sesuatu tuh di sumbernya. Keamanannya, banyaknya pilihan gitu. Tapi kalau udah sampai ke sumbernya masih belum menemukan yang diinginkan, coba gitu ya, perbaiki definisi yang kita ingin. Sebenarnya itu kamu butuh buah nggak sih gitu. Sebenarnya kamu butuh kerjaan yang kayak gimana sih gitu.
Definisikan, pengen yang lokasinya di mana, gajinya gimana, tahan ijazah apa enggak, ada sistem penalti enggak, kerjanya Senin sampai Jumat apa Senin sampai Sabtu, ada lembur dibayar atau enggak gimana, sistem shifting gimana, gitu-gitu. Definisikan yang kamu pengen. Jadi kalau yang enggak sesuai enggak usah dilamar. Begitu lihat enggak, apa nih, duren, aku enggak beli duren. Apel aku enggak jadi, aku cari jeruk, mana jeruk nih, jadi langsung fokus gerakmu. Gitu. Yang kerja juga gitu, ini apa, gitu. Gitu. Jadi jangan silau sama nama perusahaannya dulu. Cari posisi yang kamu cari. Aku ngincer admin, udah aku nyari loker admin dulu. Baru ketemu lokernya, cari nama perusahaannya apa. Kok aku nggak familiar, googling dulu. Oke, sosmednya ada, orang yang kerja di sini yang ada di LinkedIn ada, petanya oke, ulasannya ini lokernya asli, oke, lamar. Gitu. Pasti lebih dari sekedar 6 per hari. Kalau sampai ada kadang iya kadang enggak gitu tuh sampai aku pertanyain terus kamu sibuk apa di sini di lingkaranmu ini gitu. Gitu ya. Iya. Semoga nanti lebih baik caramu mencari. Apalagi ada lagi nggak pertanyaan yang sifatnya general? Apa ya? Kayaknya langsung ke detail aja ya Kak. Oke, nanti mau banyak nanya di situ aja. Oh ya, aku masuk ke detail ya.